Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Eni Prihatin. Saya salah satu mahasiswi PPG guru tertentu batch 3 tahun 2025 dengan NIM 2025610 Prodi Fikih LPTK UIN Sultanah Mahesya Lok Sumawe. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan model problem deep learning di kelas 7 MTS Tarbiyatul Ulum Panggung Asri, Panggung Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Mapel Fikih dengan materi memahami dan melaksanakan sholat 5 waktu. Mari selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Hari ini apakah di antara teman kalian yang izin tidak masuk? Tidak. Jadi semuanya masuk. Ini yang untuk mengikuti pelajaran mapel fikih, gitu ya? Insyaallah siap. Sebelum pelajaran dimulai, saya ingin cek kelengkapan seragam kalian. Apakah baju ada yang belum dimasukkan? Aman nggih? Semuanya aman. Itu tas ditaruh saja di bangku. Nggih, tasnya di bangku. Sing tasnya nyantong tasnya taruh di bawah biar capek. Itu ya. Ini saya mau absen dulu. Tadi nihil katanya ya. Justina Senja, Elisa, Aramintana, Diren, Dimas, Nezar mana, Ciko, Alfi, Revano, Aisyah, Amel, Dianis, Fatimah, Melati, Rizky, Yonggi, Andre, Rizky. Sudah, hari ini sudah saya absen. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan Tiko memimpin doa dulu. Yang setuju? Ya. Berdoa dimulai. Waktu-waktu yang akan datang. Sekarang anak-anak silahkan mengeluarkan alat tulisnya dan buku pegangannya atau fikih hari ini ya.
waktunya dan buku pegangan fikih. Gitu ya. Sudah siap anak-anak? Untuk hari ini materi kita tentang memahami dan melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi pertanyaannya untuk pemantik ya. Untuk pemantik sebelum materi itu ada 2 anak-anak. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus sholat 5 waktu? Coba ada yang bisa menjawab. Mengapa kita melaksanakan sholat 5 waktu? Saya lanjutkan, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika ada syarat yang tidak terpenuhi saat sholat? Gitu ya, tentunya kita penasaran. Apabila tidak mengerjakan sholat 5 waktu itu, kira-kira kita dapat dosa apa pahala? Oke, jadi sholat 5 waktu itu adalah sholat fardu, sholat yang wajib kita kerjakan sebagaimana kita kewajiban kita sebagai muslim, orang-orang muslim. Jadi kita harus sholat 5 waktu. Kedua, pertanyaan pemantik yang kedua. Apa yang terjadi jika ada syarat yang tidak terpenuhi ketika sholat? Contoh, waktu sholat kita harus dalam keadaan suci, punya wudu. Gimana kalau waktu itu kita tiba-tiba batal wudunya? Misalnya buang angin, misalnya sudah balik bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Itu sholatnya kira-kira sah atau tidak? Sah. Itu ya, untuk mata pelajaran kali ini kita akan mempelajari seperti apa sholat 5 waktu, pengertiannya itu bagaimana, kemudian syarat-syaratnya seperti apa, rukunnya bagaimana, dan sunnah ketika sholat itu apa saja. Jadi itu ya anak-anak, supaya kita bisa benar-benar melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan syariah. Gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, kalian mampu menjelaskan mengerti. Sebentar, ini kita bisa sama-sama lihat di layar, gitu ya? Oke. Itu pertanyaan pemantik tadi. Mengapa kita harus sholat 5 waktu, gitu ya? Apa yang terjadi jika ada syarat yang tidak terpenuhi di dalam sholat? Tadi itu saya contohkan, tiba-tiba batal wudunya. Jadi sholatnya sah atau tidak? Ya. Jadi kita harus mengulang lagi, ambil wudu lagi sampai kita keadaan suci lalu melaksanakan sholat. Gitu. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, di layar itu anak-anak bisa perhatikan tujuan pembelajarannya apa, supaya kalian nanti mampu ya menjelaskan pengertian syaratnya sholat, rukunnya sholat, dan sunnah di dalam sholat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Peserta didik mampu menerapkan sholat 5 waktu dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang ngawur, sholat kudu sing bener tenan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam aturan fikih. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan sholat. Artinya disiplin apa anak-anak? Tepat waktu. Subuh ya subuh pagi hari, orangnya subuh jam 10. Aku tak rada awan-awan aja jam 10 tidak boleh. Subuh pagi, zuhur waktunya siang hari, asar waktunya sore hari, maghrib waktunya petang, isya waktunya malam hari. Kita disiplin waktu, disiplin anak-anak. Tidak boleh memindah waktu
sholat harus tepat di waktunya masing-masing. Kira-kira seperti itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian kita lanjut. Kalian perhatikan. Di situ lingkup materi sholat ya. Pertama tadi sudah Ibu singgung di depan, yaitu kalian nanti setelah materi ini mengetahui betul apa pengertian sholat. Yang kedua, bagaimana syarat-syarat sholat. Yang ketiga, bagaimana rukun sholat. Kemudian berikutnya sunnah-sunnah di dalam sholat. Oke ya. Nih, kalian perhatikan. Kelihatan apa enggak anak-anak? Kelihatan tapi kurang tajam itu ya? Tidak apa-apa. Di situ nanti gini, kalian buka itu di buku pegangan kalian ada materinya pengertian sholat. Nah, di halaman 15 itu nanti sama dengan yang ada di layar anak-anak. Jadi kalian punya buku pegangannya, kemudian sambil memperhatikan di layar. Jadi di situ pengertiannya apa? Sholat adalah ibadah. Secara bahasa dulu, secara bahasa. Apa artinya sholat? Doa. Gitu ya. Jadi intinya sholat dari awal sampai akhir itu adalah doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita itu selalu ingat sama Allah. Sholatnya kan 5 kali. Dalam sehari kita ingat sholat 5 kali. Melaksanakannya 5 kali. Kita selalu berdoa kepada Allah 5 kali. Gitu ya. Kita lanjut. Pengertian secara bahasa adalah doa. Kemudian pengertian secara istilah, secara syarat. Sholat adalah apa anak-anak? Coba dibaca. Ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi itu, ya. Dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Diakhiri dengan salam. Itulah namanya sholat. Kemudian berikutnya. Di situ ada lanjutan pengertian sholat, gitu ya. Dasar hukum sholat, dalilnya. Coba dibaca bersama-sama dalilnya. Mulai dari yang pertama itu, yang tampil di awal sampai akhir. Coba baca bersama-sama. Dengan diawali tidak baca bismillah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus sholata wa atuz zakata wallahu ma'ar rahimin. Yang kedua, awalum ma yuhasabu alaihi al-abdu yawman qiyamati sholatu wa Oke, itu dalilnya. Tolong terjemahkan yang pertama. Artinya dari kata sholat dan dari kata zakat dan rukunlah bersama orang-orang yang rukun. Oke, nomor 2 itu hadis anak-anak. Coba baca artinya juga. Artinya Allah yang pertama kali akan bisa bagi seorang hamba pada akhirnya adalah sholat ketika sesudah baik maka akan dinilai baik semua amalnya yang baik sehingga seterusnya maka akan dinilai baiklah semua amalnya yang baik. Jadi itu perintah mengerjakan sholat 5 waktu, bukan hasil rekayasa atau karangan manusia. Ini perintahnya langsung dari pusat, gitu ya. Istilahnya saya memakai langsung dari pusat. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh yang diperintahkan oleh siapa-siapa. Jadi itu ada dalilnya. Itu
ambil dari surat Al-Baqarah ayat 43. Oke. Kemudian ada hadisnya juga, bukan hanya ayat Al-Quran saja. Ada hadis pendukungnya bahwa sholat 5 waktu itu memang benar-benar perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ. Kemudian kita lanjutkan syarat sholat. Syaratnya sholat apa saja? Pertama, Islam. Balik, berawal, suci dan secara apapun kecil. Oke, jadi itu syarat wajib sholat. Jadi syarat sholat itu dibagi menjadi 2. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Yang syarat sahnya apa saja? Suci badan dari hadas besar dan kecil, suci badan pakaian dan tempat dari najis, suci badan pakaian dan tempat sholat dari najis. Mengetahui maksudnya waktu sholat, definisi aurat yang dimaksudkan Sudah cukup ya, anak? Oke, jadi itu tadi syarat sahnya sholat. Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu rukun sholat. Nah, perhatikan ya. Rukun sholat dibagi dalam 3 garis besar. Itu ya. Rukun qobliyah. Di situ ada niat. Ya. Yang kedua, rukun qauliyah atau ucapan. Pertama apa rukun qauliyah? Takbiratul ihram. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca tasawuf akhir. Yang keempat, membaca yang kelima, kemudian yang ketiga, rukun fi'liyah atau perbuatan. Pertama apa? Rukun fi'liyahnya rukun. Yang kedua, i'tidal. Yang ketiga, sujud. Yang keempat, duduk di antara 2 sujud. yang kelima, Duduk tasawuf akhir. 6. Maknanya Kemudian terakhir baik. terbaik. Jadi itu rukun sholat 5 waktu. Syarat sholat harus terpenuhi, rukun sholat juga harus semuanya terpenuhi. Kemudian materi berikutnya, sunnah sholat. Nah, ini sunnah sholat itu ada 3. Pertama, sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat, ketika sholat, kemudian setelah sholat. Oke, lanjut. Setelah kalian ini tadi ada materi yang sudah dijelaskan, ini berikutnya ada pertanyaan pemantik lagi terkait materi. Itu ya, pertanyaan pemantik berkaitan dengan materi yang ada di layar. Pertama apa? Pertanyaannya, apa dasar hukum perintah menjalankan sholat 5 waktu sehingga kita wajib melaksanakan sholat? Dasar hukumnya tadi apa? Dasar hukumnya tadi apa? Ada
Ada ayat dan ada hadis toh. Ayatnya tadi surat apa? Ayat berapa? Oke, surat Al-Baqarah ayat 43 dan satu hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Iya. Jadi ada ayat Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nomor 2, nanti kedua. Bagaimana jika kita di dalam mengerjakan sholat tidak sesuai dengan syarat dan rukun sholat? Ayo, tadi sudah saya singgung bagaimana sholatnya? Tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun sholat. Berarti apa anak-anak? Jika kita sholat harus memenuhi semua syarat dan rukun sholat. Itu ya, intinya itu. Supaya sholatnya sah, berarti syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Oke, kita lanjut untuk materi berikutnya tadi yang disampaikan syarat sunnah di dalam sholat, gitu ya. Coba kalian lihat di buku pegangannya. Tadi belum disebut ya, syaratnya apa saja, sunnahnya apa saja. Sekarang untuk yang sebelah selatan, tolong sebutkan macam-macam sunnahnya sholat sebelum melaksanakan sholat. Yang sebelum apa saja sunnahnya? Ayo. Jadi adzan pertama ya sebelum sholat. Kedua iqomah. Kemudian yang ketiga batas di hadapan musolli. Kemudian yang tengah, tolong sebutkan sunnah apa yang dilakukan saat melaksanakan sholat. Saat melaksanakan apa? Ayo, yang ini putra semua ini apa saja? Yang up dulu. Sunnah tasawuf awal, baca sholawat kepada Nabi, duduk untuk tasawuf awal, membaca sholawat kepada keluarga Nabi, membaca doa wudu ketika sholat subuh dan sholat witir pada setengah bulan Ramadan. Oke, sudah itu saja untuk yang tengah. Kemudian yang ini yang paling utara, tolong sebutkan sunnah yang dilakukan saat melaksanakan sholat yang hari up. Satu, langsung. Kedua tangan saat takbiratul ihram, dan bangun dari tasyahud awal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, melihat tempat sujud, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, membaca ta'awudz sebelum membaca al-fatihah, membaca dengan jari kertas atau sendiri depan pada tempatnya, membaca amin setelah selesai membaca al-fatihah, membaca ayat Al-Quran setelah membaca Fatihah, membaca takbir ketika pindah istiqbal dari satu rukun ke rukun yang lainnya, kecuali saat bangun dari rukun, maka disunahkan membaca Sami Allahu liman hamidah, membaca tasbih dalam rukuk dan sujud, meletakkan kedua tangan di atas kepala pada waktu tasyahud, duduk tawaduk ketika duduk terakhir tasyahud akhir, duduk iftirash pada duduk tasyahud akhir, membaca sholawat Ibrahimiyah dan membaca doa setelah tasyahud akhir. Salam yang kedua, khusyuk. Sudah, itu ya. Jadi sunnah yang dilakukan saat melaksanakan sholat ternyata dibagi menjadi dua. Pertama abadul, yang kedua hayat itu tadi.
Terus yang terakhir ada lagi sunnah-sunnahnya. Jadi kita punya dua keuntungan anak-anak. Selain kita mendapatkan pahala melaksanakan sholat wajib, kita jika mengerjakan sunnah-sunnahnya akan mendapatkan pahala lagi. Bonus catatan amal kebaikan lagi yaitu mengerjakan sunnah-sunnahnya. Di sini ada lagi yang terakhir. Sunnah dilaksanakan setelah sholat. Apa diantaranya? Satu. dan doa dari tempat pelaksanaan sholat waktu untuk melaksanakan sholat yang tidak musolli atau jemaah perempuan maka disunahkan dia di tempat yang tidak perempuan itu keluar lebih dahulu. Jadi itu anak-anak ya, materi kita dari awal sampai ini tadi yang terakhir adalah sunnah-sunnah di dalam sholat. Pertama tadi apa? Pengertian secara bahasa dan secara istilah. Yang kedua syarat sholat bagi menjadi dua, syarat sah dan syarat wajib. Yang ketiga tadi rukun sholat. Ya, yang keempat sunnah di dalam melaksanakan sholat. Sunnahnya ada banyak sekali ternyata. Itu dia anak-anak sampai di sini. Kira-kira ada yang tanya? Tolong ada perwakilan satu-satu ya pertanyaannya. Yo, yang pertanyaannya ke satu, silakan. Ya, silakan. Pelatih tanya. Apa yang dimaksud dengan istilah musolli itu? Musolli, ya oke. Saya tampung dulu pertanyaannya, baru nanti saya jawab satu persatu, gitu ya. Pertanyaan yang kedua ya silakan. Yang kedua, ya. Bagaimana jika syarat wajib sholat tidak terpenuhi? Oke, silakan. Kurang satu lagi. Saya juga tanya Bu, bagaimana jika salah satu dari syarat sah sholat tidak terpenuhi? Oke, sudah cukup 3 pertanyaan saja ya. Nanti kita setelah ini masih akan mengerjakan tugas. Kita waktunya 2 JP, 2 jam pelajaran. Takutnya nanti tidak cukup waktunya sampai pada presentasi nanti. Itu ya. Oke, langsung saya jawab dari yang sebelah selatan tadi, Mbak Melati ya yang tanya. Apa yang dimaksud dengan musolli? Pertanyaannya itu. Tadi di lembar pegangan, buku pegangan kalian ada kata-kata musolli gitu ya. Nah ini pertanyaan yang bagus. Bingung kan musolli itu apa? Jadi ini ditanyakan. Jadi musolli itu adalah orang yang mengerjakan sholat. Contoh, misalnya Jidan sama Alfi. Jidan sama Mas Alfi. Jidan yang menghadap ke kiblat. Allahu Akbar mau sholat. Alfi yang menemani. Ini musollinya yang mana? Musollinya Jidan apa Alfi? Ini kita bisa memulai pembelajaran. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah untuk kehidupan kalian di waktu-waktu yang akan datang. Sekarang anak-anak silahkan mengeluarkan alat tulisnya dan buku pegangannya atau titik hari ini ya. Dan buku pegangan fikih. Gitu ya. Sudah siap anak-anak? Untuk hari ini materi kita tentang memahami dan melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi pertanyaannya untuk pemantik ya. Untuk pemantik sebelum materi itu ada 2 anak-anak. Pertama, pertanyaan pertama, mengapa
waktu. Coba ada yang bisa menjawab. Mengapa kita melaksanakan sholat 5 waktu? Saya lanjutkan, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika ada syarat yang tidak terpenuhi saat sholat? Gitu ya, tentunya kita penasaran. Apabila tidak mengerjakan sholat 5 waktu itu, kira-kira kita dapat dosa apa pahala? Oke, jadi sholat 5 waktu itu adalah sholat fardu, sholat yang wajib kita kerjakan sebagaimana kita kewajiban kita sebagai muslim, orang-orang muslim. Jadi kita harus sholat 5 waktu. Kedua, pertanyaan pemantik yang kedua. Apa yang terjadi jika ada syarat yang tidak terpenuhi ketika sholat? Contoh, waktu sholat kita harus dalam keadaan suci, punya wudu. Gimana kalau waktu itu kita tiba-tiba batal wudunya? Misalnya buang angin, misalnya sudah balik bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Itu sholatnya kira-kira gimana? Sah atau tidak? Tidak sah. Itu ya, untuk mata pelajaran kali ini kita akan mempelajari seperti apa sholat 5 waktu, pengertiannya itu bagaimana, kemudian syarat-syaratnya seperti apa, rukunnya bagaimana, dan sunnah ketika sholat itu apa saja. Jadi itu ya anak-anak, supaya kita bisa benar-benar melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan syariah. Gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, kalian mampu menjelaskan mengerti. Sebentar, ini kita bisa sama-sama lihat di layar, gitu ya? Oke. Itu pertanyaan pemantik tadi. Mengapa kita harus sholat 5 waktu, gitu ya? Apa yang terjadi jika ada syarat yang tidak terpenuhi di dalam sholat? Tadi itu saya contohkan, tiba-tiba batal wudunya. Jadi sholatnya sah atau tidak? Ya. Jadi kita harus mengulang lagi, ambil wudu lagi sampai kita keadaan suci lalu melaksanakan sholat. Gitu. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, di layar itu anak-anak bisa perhatikan tujuan pembelajarannya apa, supaya kalian nanti mampu ya menjelaskan pengertian syaratnya sholat, rukunnya sholat, dan sunnah di dalam sholat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Peserta didik mampu menerapkan sholat 5 waktu dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang ngawur, sholat kudu sing bener tenan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam aturan fikih. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan sholat. Artinya disiplin apa anak-anak? Tepat waktu. Subuh pagi hari, orangnya subuh jam 10. Aku tak rada awan-awan aja jam 10 nggak boleh. Subuh pagi, zuhur waktunya siang hari, asar waktunya sore hari, maghrib waktunya petang, isya waktunya malam hari. Kita disiplin waktu, disiplin anak-anak. Tidak boleh memindah waktu sholat, harus tepat di waktunya masing-masing. Kira-kira seperti itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian kita lanjut. Kalian perhatikan. Di situ lingkup materi sholat ya. Pertama tadi sudah Ibu singgung di depan, yaitu kalian nanti setelah materi ini mengetahui betul apa pengertian sholat. Yang kedua, bagaimana syarat-syarat sholat. Yang ketiga, bagaimana rukun sholat. Kemudian
berikutnya sunnah-sunnah di dalam sholat. Oke ya. Nih, kalian perhatikan. Kelihatan apa enggak anak-anak? Kelihatan tapi kurang tajam itu ya? Tidak apa-apa. Di situ nanti gini, kalian buka itu di buku pegangan kalian ada materinya yang sholat. Nah, di halaman 15. Di halaman 15 itu nanti sama dengan yang ada di layar anak-anak. Jadi kalian punya buku pegangannya, kemudian itu memperhatikan di layar. Jadi di situ pengertiannya apa? Sholat adalah ibadah. Secara bahasa dulu, secara bahasa. Apa artinya sholat? Doa. Gitu ya. Jadi intinya sholat dari awal sampai akhir itu adalah doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita itu selalu ingat sama Allah. Sholatnya kan 5 kali. Dalam sehari kita ingat sholat 5 kali. Melaksanakannya 5 kali. Kita selalu berdoa kepada Allah 5 kali. Gitu ya. Kita lanjut. Pengertian secara bahasa adalah doa. Kemudian pengertian secara istilah, secara syarat. Sholat adalah apa anak-anak? Coba dibaca. Ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Diakhiri dengan salam. Itulah namanya sholat. Kemudian berikutnya. Di situ ada lanjutan pengertian sholat, gitu ya. Dasar hukum sholat, dalilnya. Coba dibaca bersama-sama dalilnya. Mulai dari yang pertama itu, yang tampil di awal sampai akhir. Coba baca bersama-sama. Dengan diawali tidak bacaan bismillah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus sholata wa'atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang kedua, Awalum ma yuhasabu alaihi abdu yawman qiyamati sholatu fa'innallahu haqqallahu ta'ala Muhammadihi wa ibadat oke, itu dalilnya. Tolong terjemahkan yang pertama. Artinya dan menjaga sholat dan menjaga zakat dan rukunlah bersama orang-orang yang rukun. oke, nomor 2 itu hadis anak-anak. Coba baca artinya juga. Artinya Allah pertama kali akan bisa bagi seorang hamba pada akhirnya adalah sholat tidak sesuai dari maka akan dinilai baik semua amalnya yang baik sehingga seterusnya maka akan dinilai baiklah semua amalnya yang baik. Jadi itu perintah mengerjakan sholat 5 waktu, bukan hasil rekayasa atau karangan manusia. Ini perintahnya langsung dari pusat, gitu ya. Istilahnya saya memakai langsung dari pusat. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh yang diperintahkan oleh siapa-siapa. Jadi itu ada dalilnya. Itu ambil dari surat Al-Baqarah ayat 43. Oke. Kemudian ada hadisnya juga, bukan hanya ayat Al-Quran saja. Ada hadis pendukungnya bahwa sholat 5 waktu itu memang benar-benar perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ. Kemudian kita lanjutkan syarat sholat. Syaratnya sholat apa saja? Pertama, Islam. Kedua, balik.
Betul. Oke, jadi itu syarat wajib sholat. Jadi syarat sholat itu dibagi menjadi dua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Yang syarat sahnya apa saja? Suci badan dari hadas sunat dan kecil, suci badan pakaian dan tempat dari najis, suci badan pakaian dan tempat sholat dari najis. Mengetahui maksudnya waktu sholat, definisi aurat yang dimaksudkan Sudah cukup ya, anak? Oke, jadi itu tadi syarat sahnya sholat. Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu rukun sholat. Nah, perhatikan dengannya. Rukun sholat dibagi dalam 3 garis besar. Itu ya, rukun qobliyah. Di situ ada niat. Ya. Yang kedua, rukun qauliyah atau ucapan. Pertama apa rukun qauliyah? Takbiratul ihram. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca tasawuf akhir. Yang keempat, membaca surat diri. Yang kelima, salam pertama. Kemudian yang ketiga, rukun fi'liyah atau perbuatan. Pertama apa? Rukun fi'liyahnya rukun. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, sujud. Yang keempat, duduk di antara dua sujud. yang kelima, Duduk tasawuf akhir. 6. Maknina. Kemudian terakhir Tertib. tertib. Jadi itu rukun sholat 5 waktu. Syarat sholat harus terpenuhi, rukun sholat juga harus semuanya terpenuhi. Kemudian materi berikutnya, sunnah sholat. Nah, ini sunnah sholat itu ada 3. Pertama, sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat, ketika sholat, kemudian setelah sholat. Oke, lanjut. Setelah kalian ini tadi ada materi yang sudah dijelaskan, ini berikutnya ada pertanyaan pemantik lagi terkait materi. Itu ya, pertanyaan pemantik berkaitan dengan materi yang ada di layar. Pertama apa? Pertanyaannya, apa dasar hukum perintah menjalankan sholat 5 waktu sehingga kita wajib melaksanakan sholat? Dasar hukumnya tadi apa? Dasar hukumnya tadi apa? Ada ayat dan ada hadis toh. Ayatnya tadi surat apa? Ayat berapa? Oke, surat Al-Baqarah ayat 43 dan 1 hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Iya. Jadi ada ayat Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nomor 2, nanti kedua. Bagaimana jika kita di dalam mengerjakan sholat tidak sesuai dengan syarat dan rukun sholat? Ayo, tadi sudah saya singgung bagaimana sholatnya? Tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun sholat. Berarti apa anak-anak?
jika kita sholat harus memenuhi semua syarat dan rukun sholat. Itu ya, intinya itu. Supaya sholatnya sah, berarti syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Oke, kita lanjut untuk materi berikutnya tadi yang disampaikan syarat sunnah di dalam sholat, gitu ya. Coba kalian lihat di buku pegangannya. Tadi belum disebut ya, syaratnya apa saja, sunnahnya apa saja. Sekarang untuk yang sebelah selatan, tolong sebutkan macam-macam sunnahnya sholat sebelum melaksanakan sholat. Yang sebelum apa saja sunnahnya? Jadi adzan pertama ya sebelum sholat, kedua iqomah, kemudian yang ketiga batas di hadapan musolli. Kemudian yang tengah, tolong sebutkan sunnah apa yang dilakukan saat melaksanakan sholat. Saat melaksanakan apa? Ayo, yang ini putra semua ini apa saja? Yang up dulu. Sunnah tasawuf awal, baca sholawat kepada Nabi, duduk untuk tasawuf awal, membaca sholawat kepada keluarga Nabi, membaca doa ulul ketika sholat subuh dan sholat witir pada setengah bulan Ramadan. Oke, sudah itu saja untuk yang tengah. Kemudian yang ini, yang paling utara, tolong sebutkan sunnah yang dilakukan saat melaksanakan sholat yang hari up. Satu, langsung. Kedua tangan saat takbiratul ihram, dan bangun dari tasyahud awal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, melihat tempat sujud, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, membaca tahiyyatul sebelum membaca al-fatihah, membaca dengan jari kertas atau sendiri depan pada tempatnya, membaca amin setelah selesai membaca al-fatihah, membaca ayat Al-Quran setelah membaca Fatihah, membaca takbir ketika pindah intikal dari satu rukun ke rukun yang lainnya, kecuali saat bangun dari rukun, maka disunahkan membaca Sami Allahu liman hamidah, membaca tasbih dalam rukuk dan sujud, meletakkan kedua tangan di atas kepala pada waktu tasyahud, duduk tawaduk ketika duduk terakhir tasyahud akhir, duduk iftirash pada duduk tasyahud akhir, membaca sholawat Ibrahimiyah dan membaca doa setelah tasyahud akhir. Salam yang kedua, khusyuk. Sudah, itu ya. Jadi sunnah yang dilakukan saat melaksanakan sholat ternyata dibagi menjadi dua. Pertama abadul, yang kedua hayat itu tadi. Terus yang terakhir ada lagi sunnah-sunnahnya. Jadi kita punya dua keuntungan anak-anak. Selain kita mendapatkan pahala melaksanakan sholat wajib, kita jika mengerjakan sunnah-sunnahnya akan mendapatkan pahala lagi. Bonus catatan amal kebaikan lagi, yaitu mengerjakan sunnah-sunnahnya. Di sini ada lagi yang terakhir, sunnah dilaksanakan setelah sholat. Apa diantaranya? Satu, Baca zikir dan doa, dari tempat pelaksanaan sholat waktu, melaksanakan sholat yang tidak musolli ada jemaah perempuan, maka disunahkan diam di tempat yang tidak perempuan itu keluar lebih dahulu. jadi itu anak-anak ya, materi kita dari awal sampai
sampai ini tadi yang terakhir adalah sunnah-sunnah di dalam sholat. Pertama tadi apa? Pengertian secara bahasa dan secara istilah. Yang kedua, syarat sholat dibagi menjadi dua, syarat sah dan syarat wajib. Yang ketiga tadi rukun sholat. Ya, yang keempat sunnah di dalam melaksanakan sholat. Sunnahnya ada banyak sekali ternyata. Itu dia, anak-anak sampai di sini. Kira-kira ada yang tanya? Tolong ada perwakilan satu-satu ya pertanyaannya. Yo, yang pertanyaannya ke satu, silakan. Saya tanya Bu, Ya, silakan. Latih tanya. apa yang dimaksud dengan istilah musolli itu? Musolli, ya oke. Saya tampung dulu pertanyaannya, baru nanti saya jawab satu persatu, gitu ya. Pertanyaan yang kedua ya silakan. Yang kedua, ya. Bagaimana jika syarat wajib sholat tidak terpenuhi? Oke, silakan. Kurang satu lagi. Saya juga tanya Bu, Oke. bagaimana jika salah satu dari syarat sah sholat tidak terpenuhi? Oke, sudah cukup 3 pertanyaan saja ya. Nanti kita setelah ini masih akan mengerjakan tugas. Kita waktunya 2 JP, 2 jam pelajaran. Takutnya nanti tidak cukup waktunya sampai pada presentasi nanti. Itu ya. Oke, langsung saya jawab dari yang sebelah selatan tadi. Mbak Melati ya yang tanya. Apa yang dimaksud dengan musolli? Pertanyaannya itu. Tadi di lembar pegangan, buku pegangan kalian ada kata-kata musolli gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Bingung kan musolli itu apa? Jadi ini ditanyakan. Jadi musolli itu adalah orang yang mengerjakan sholat. Contoh, misalnya Jidan sama Alfi. Jidan sama Mas Alfi. Jidan yang menghadap ke kiblat. Allahu Akbar mau sholat. Alfi yang menemani. Ini musollinya yang mana? Musollinya Jidan apa Alfi? Setelah itu kok Alfi sholat? Kamu ini Pak. Saya ulang. Misalnya, contohnya Alfi di aula berdua. Zidan menghadap kiblat, yang sajadah menghadap kiblat. Allahu Akbar mau sholat. Sayyid Alfi betul sholat, dia cuma menemani saja. Ini musollinya siapa? Zidan yang sholat, gitu ya. Jadi orang yang mengerjakan sholat itu adalah musollinya, gitu. Lek berbatu ribu, kalau cuma menemani bukan musolli namanya, gitu ya. Untuk pertanyaan nomor 1 gimana Melati, paham? Paham ya? Ya, oke. Lalu pertanyaan yang kedua tadi dari Ciko. Bagaimana jika salah satu dari syarat wajib sholat tidak terpenuhi? Wah, ini agak berat. Syarat tidak terpenuhi. Otomatis jika syarat tidak terpenuhi, maka sholat dari orang tersebut syarat sah dulu ya yang saya jawab. Ini tadi pertanyaan dari Yongki apa dari Ciko? Mas Yongki? Oh yang syarat sahnya. Oh yang kedua dulu ya yang saya jawab, pertanyaan dari Ciko dulu. Syarat wajib sholat tidak terpenuhi, gitu ya, Ciko? Oke, saya jawab. Gimana jika syarat wajib sholat tidak terpenuhi? Jawabannya adalah maka sholatnya belum wajib dilaksanakan. Orang itu belum punya kewajiban untuk sholat. Karena apa? Syarat wajibnya adalah harus beragama Islam. Selain Islam belum ada kewajiban untuk sholat. Jadi syaratnya itu beragama Islam dulu, menjadi Muslim dulu. Yang kedua, balik.
syarat wajibnya. Yang ketiga harus berakal. Jadi kalau gila itu tidak punya kewajiban untuk sholat. Ojo jajal sini kita, jangan nyoba-nyoba ya. Aku tak pura-pura, aku tak gila ya, jadi nggak usah sholat. Jangan seperti itu, nggak tahu nanti ya. Kita harus bersyukur diberi kesehatan jasmani dan rohani dan mempunyai tanggung jawab sholat 5 waktu. Yang terakhir apa? Suci dari hadas besar maupun kecil. Jadi harus keadaannya suci, baik pakaian, tempat maupun badan. Itu jawaban untuk pertanyaan dari Ciko. Jadi jawabnya apa tadi? Belum wajib dilaksanakan oleh orang yang tidak memenuhi syarat wajib sholat. Gitu ya. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana jika salah satu dari syarat sah sholat tidak terpenuhi? Sekarang ganti yang ditanyakan jika syarat sah sholat tidak terpenuhi itu bagaimana, Bu? Jawabannya, sholatnya tidak sah dan harus diulang. Sholatnya nggak sah. Syaratnya sah tidak terpenuhi dan harus mengulang lagi. Contoh, misal tiba-tiba menengahi sholat buang angin, tahu-tahu gitu aja, buang angin pas rukuk, harus dibatalkan itu sholatnya. Ambil wudhu lalu memulai sholat lagi, mengulang, nggak boleh terus nih. Adem-adem tuh males wudhu, dingin-dingin, nyentuh air kedinginan tuh malas, itu sholatnya nggak sah. Harus ulang lagi wudhu sekalipun cuaca sangat dingin, gitu ya. Karena apa? Syarat sahnya sholat pertama tadi suci. Maksudnya suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Buang angin nggak boleh. Moro-moro pipis di celana lanjut sholat nggak boleh. Harus mengulang lagi. Lalu mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi nggak bareng ngawur. Tadi berkaitan dengan jadwalnya sholat. Jadi mulai subuh berarti kita mengerjakannya kapan cahaya subuh? Di pagi hari. Orang lain mau join sore, nggak boleh. Maghrib, aku pengen sholat maghrib di siang hari, nggak boleh. Harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian berikutnya menutup aurat. Itu insya Allah di buku pegangan kalian sudah ada kan ya, batas aurat untuk laki-laki dan batas aurat untuk perempuan itu harus terpenuhi. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat, gitu ya. Jadi kita karena posisinya di Indonesia, kiblat kita adalah Ka'bah ada di sebelah barat. Jadi kita menghadapnya di barat. Kalau belahan bumi yang lain di negara yang lain, posisi negaranya ada di utaranya Ka'bah, berarti lah sholat menghadap kemana? Selatan. Manut kiblatnya ini tadi Ka'bah. Kalau ada posisi di sebelah baratnya Ka'bah, berarti sholatnya ngadep kemana? Ke timur. Kalau di selatannya Ka'bah, berarti ngadep sholatnya kemana? Ke utara. Gitu ya. Pertanyaannya itu tadi dari Mas Yogi. Gimana Mas Yogi? Sudah paham apa belum? Sudah paham, Bu. Sudah paham? Yang lainnya gimana? Sudah paham? Dengan penjelasan tadi? Oke, insya Allah paham ya. Untuk selanjutnya, ini kalian membentuk kelompok. Ini sudah jadi kelompoknya. Baca sudah jadi. Ini beranggota pas 666. Itu ya. Nanti kalian akan mengerjakan tugas kelompok masing-masing satu. Setelah mengerjakan nanti presentasi ke depan kelas semuanya maju berkelompok. Tidak utusan satu atau dua orang bukan. Semuanya nanti maju ke depan. Yang baca ditentukan 2 orang. Dua yang baca. Pilih yang suaranya lantang. Itu ya. Ini saya bagikan tugas kelompok
kelompok 1. Yuk kerjakan yang kompak. Tugasnya semua harus tahu soalnya dia harus tahu, oke? Soalnya apa? Dibaca, dicari jawabannya. Ini kelompok 2. Nanti dikerjakan bersama-sama. Nulisnya langsung di sini aja tulisan jawabannya. Oke? Lalu kelompok 3. Ini soalnya. Yuk monggo semuanya kerjasama. Namanya tugas kelompok ya. Gak boleh yang kerja cuma satu anak semikir, semula satu anak gak boleh. Semuanya harus kerja. Bukunya diambil, kemudian dibuka, dibaca sesuai dengan materinya itu. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan bertanya. Boleh. Anak-anak silakan bertanya. Jika sudah jelas, langsung aja dikerjakan. Waktunya 15 menit ya. Ada 15 menit. Oh iya, Cak. Ini sebelum mengerjakan, kalian perlu refresh dulu sebentar. Kita es briefing dulu ya. 3S. Tolong siapkan tadi apa yang dibutuhkan di bagian masing-masing. Yuk berdiri. Kita 3S dulu. Perhatikan instruksi dari saya apa? Ya. AIU ini. Yuk semuanya berdiri. Ya, Mas Alvin sama Mas Dimas maju ke sana aja. Kan yang disikat ada di depannya. Membelakangi saya enggak apa-apa. Mulai ya, siap ya. Sakit. Sikut. Sikat. Satu kali lagi, oke? Setelah disikat lalu tunjukkan ke atas ini. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, ya. Sudah anak duduk lagi, silakan mengerjakan tugas kelompok. Ya. Jika ada kesulitan, silakan tanya. Gak perlu malu-malu, gak perlu sungkan-sungkan, silakan bertanya. Oke, kerja kelompok ya, yang kompak. Ini siapa yang nulis? Jawabannya. Pertanyaannya gimana toh? Diskusikan dengan kelompokmu tentang macam-macam sunnah sholat. Berarti materinya apa? Sunnah sholat. Kemudian sebutkan apa saja sunnah yang dilakukan saat melaksanakan sholat. Kerjakan dengan kelompok, dengan kompak lalu presentasikan. Jadi kira-kira jawabannya mana? Di materi kan ada sunnah-sunnahnya sholat. Nah ini ya. Sekarang langsung jawab. Ya, Justina, tulisannya B. Jawab. Les. Dia yang lainnya membantu mengerjakan mikir jawabannya. Mulai dari yang sebelum. Ini belum apa saja. Ini ketika melaksanakan sholat apa saja, setelah sholat apa saja. Ayo, baca nulisnya. Kalau Excel digendani ngancane, ya nulisnya gantian. Lurus langsung. Ini ya, terus silakan ya. Gue presentasi lagi. Nanti yang presentasi sama Mas Yogi sama soalnya bener. Betul. Kalau tidak, dari situ ya. Terus lanjut. Jawabannya sudah ketemu. Terus jelas jawabannya. Ini jawabannya.
kira-kira aku lebih kuota. Nah, cepet ya, 15 menit tulisnya keseluruhan. Masing-masing kelompok nanti 2. Oke, sama 1. Sudah selesai loh. Coba ini. Nggak usah dikelilingan sih, harus saya langsung. Beberapa gitu. Iya. Jadi tujuh anak mau kelompok ini soalnya. Oh yang nulis ini ganti-gantian. Nanti ditulis anggota kelompoknya ya. Nah, bisa nih. Selesai, kurang banyak. Sampai mana? Mulai masih ini. Ini nomor berapa? 5. Iya, ini juga beda ini semua.
Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Masih kurang banyak? Kurang sedikit. Ya, nanti dari kelompok 1 dulu yang presentasi, lalu 2, lalu 3. 2 sudah selesai?
lanjut lagi ya anak. Jangan lupa anggota kelompoknya ditulis. Kelompok yang lain segera menyelesaikan harus siap-siap presentasi. Yuk, cepat. Yuk. Yuk, Mbak Martin, Dimas, Alfi, Dianis, Ino, Mbak Ella. Yuk, ini geser. Pas, sudah jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai dari kelompok 1. Ada berapa syarat-syarat eksplisit dan jelaskan dengan lengkap. Dengan kelompok kemudian presentasi di depan kelas. Nomor 1 terdiri dari 2 jenis yaitu syarat wajib sholat Islam, balik, berakal, suci dari hadas besar atau kecil. Syarat dan sholat suci badan dan hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempat sholat, pengetahuan maksudnya waktu sholat. Ya, selanjutnya Untuk aurat definisi yang termasuk dengan aurat menurut syarat adalah setiap sesuatu yang harus ditutup atau ada melihat maka aurat dalam syarat laki-laki antara pusat dan tutup seluruh ya. Apabila menjadi berkat dengan apa yang memungkinkan melihat apa maka wajib benar-benar mengucap apa secara yakin. Apabila musuh jauh dari apa yang sekiranya bisa memungkinkan melihat apa maka wajib mengucap apa dengan berterima pada wajib. Ini jawaban dari kelompok 1 atas pertanyaannya tadi tentang syaratnya sholat, gitu ya. Ini dari kelompok 2 atau 3, kira-kira ada yang mau bertanya
enggak sama teman-teman di kelompok 1? Ada yang mau bertanya enggak? Silakan. Kalau mau bertanya boleh. Atau jika semuanya sudah paham, sementara tidak bertanya dulu juga boleh. Tapi yang masih penasaran, silakan tanya. Ada pertanyaan? Boleh kira-kira anak-anak? Dari kelompok 1 dan 2? Tidak ada, yakin? Aman? Ya udah gitu. Kita beri apresiasi dulu, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang lanjut dari kelompok 2. Silakan, semuanya maju ke depan, Mas. Ya, berposisi. Silakan yang baca siapa tadi ditentukan oleh kelompoknya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan 13 rukun sholat, presentasikan depan kelas. 1. Niat, yaitu menyengaja di dalam hati untuk melakukan sholat. Dalam prakteknya niat dilaksanakan bersamaan dengan takbiratul ihram. 2. Berdiri bagi yang mampu. Apabila tidak mampu maka sholatnya dengan duduk. Apabila tidak mampu dengan duduk maka tidur miring. Apabila tidak mampu dengan tidur atau miring maka dengan terlentang. Kalau tidak mampu dengan terlentang maka dengan isyarat. 3. Takbiratul ihram. Syarat sahnya takbiratul ihram: 1. Diucapkan saat berdiri. 2. Menghadap kiblat. 3. Dengan bahasa Arab yaitu Allahu Akbar. 4. Dapat didengarkan oleh musalli. 5. Dilakukan berbarengan dengan niat. 4. Membaca surah Al-Fatihah. 5. Rukuk dengan tumanina dalam mendudukkan sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua tangannya menyentuh lutut. 6. Itikal dengan tumanina, bangun dari rukuk dan kembali tegak dengan tumanina. 7. Sujud 2 kali dengan tumanina, meletakkan kedua lutut dan kedua telapak kaki. 8. Duduk antara sujud dengan tumanina. 9. Sujud tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca salawat atas Nabi. 12. Mengucapkan salam pertama. 12. Tertib artinya berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan. Itu jawaban dari kelompok 2. Oke, pertanyaannya tentang rukun sholat. Gitu nih Mas, ini pertanyaannya. Ini dari kelompok 1 dan 3 bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan kalau bertanya. Kelompok 2 siap menjawab. Silakan bertanya jika ada pertanyaan. Sudah jelas semua. Nah, dari jawabannya sudah jelas semua. Presentasi kelompok 2, sebut. Oke, udah. Yang kelompok 3 gimana? Ada pertanyaan, betul? Betul. Jadi semuanya sudah jelas. Alhamdulillah. Presentasi dari kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 3. Semuanya maju untuk presentasi. Oke, kembali ke tempat. Dan yang membacakan siapa? Salam dulu.
kedua membaca sholawat kepada Nabi setelah tasyahud awal. Tiga duduk untuk tasyahud awal. Empat membaca sholawat kepada Nabi Nabi SAW setelah tasyahud akhir. Lima membaca doa kunut ketika salat subuh dan salat witir pada setengah kedua bulan Ramadan. Qiraat mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, i'tidal dan bangun dari tasyahud awal. 2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. 3. Melihat tempat sujud. 4. Membaca doa i'tidal setelah takbiratul ihram. 5. Membaca ta'awud sebelum membaca al-fatihah. Sunnah-sunnah yang dilaksanakan setelah sholat. 1. Membaca istighfar, zikir, dan doa. 2. Berpindah tempat dari tempat pelaksanaan sholat fardu untuk melaksanakan sholat sunnah. Bila di belakang musolli ada jamaah perempuan, maka digunakan bila di tempat jika perempuan itu keluar lebih dahulu. Sudah cukup jawaban dari kelompok 3. Ini bagaimana kelompok yang lain, ada pertanyaan kira-kira? Dari jawaban kelompok 3 tadi mungkin ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Gimana? Aman anak-anak? Tidak ada pertanyaan? Ayo siapa yang bertanya silakan. Berdiri kalau bertanya. Angkat tangan kalau berdiri. Tanya boleh? Boleh? Yakin? Iya. Jadi itu tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan jawabannya tentang sunnah ketika melaksanakan sholat. Gitu ya tadi pertanyaannya. Ya sudah. Ini saya sudah selesai untuk kerja kelompok dari kelompok 3. Silahkan kembali ke tempat, sebelumnya tepuk tangan dulu. Silahkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, demikian tadi tugas kelompoknya semuanya sudah dikerjakan, sudah presentasi, gitu ya. Dan insya Allah semuanya sudah paham berarti dengan jawaban masing-masing kelompok. Tidak ada yang bertanya, jadi semuanya dianggap sudah paham, gitu ya. Nah, oke. Sekarang sebelum penutupan terakhir, materi sudah, kemudian tanya jawab tadi sudah, kerja kelompok sudah presentasi. Sekarang kita speaking dulu untuk refresh agar kita kembali bugar lagi. Ya, tentunya kalian sudah terforsir kerja otak, kerja kelompok, gitu ya. Sekarang kita berdiri semua. Yang kedua, ya, yang kedua tadi. Perhatikan, ya siap anak-anak. Kita explain dulu supaya kita refresh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi yang kompak, lebih kompak ya. Untuk yang kedua, tepuk 1, tepuk 2,
agar menjawab serta didiknya. Sekarang kita lanjut. Ini kita pertemuannya jam pelajaran, gitu ya. Jadi dari materi yang kita pelajari hari ini anak-anak, kesimpulannya yang kita peroleh pertama, dengan sholat kita menjadi taat dan disiplin waktu. Disiplin waktu, tadi sudah disinggung ya. Untuk waktu sholat itu ada sendiri-sendiri. Subuh, pagi, zuhur, waktunya kapan? Siang. Asar, waktunya kapan? Sore. Maghrib, waktunya kapan? Isya, waktunya? Jadi ini melatih kita untuk mempunyai karakter yang disiplin, tepat waktu. Terutama kalian anak-anak pelajar. Ya, statusnya siswa siswi harus disiplin waktu, tidak boleh kesiangan. Ini sudah dilatih di sini, sholat subuh di pagi hari sebelum matahari terbit. Kira-kira tadi anak-anak ini di rumah sholat subuh semua apa tidak? Sholat. Alhamdulillah semuanya sholat ya, kecuali yang mundur. Untuk yang anak putri sudah ada yang mundur. Ada ya, sudah yang mengalami menstruasi. Jadi itu namanya berhadas besar, tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jadi ini tadi anak-anak sholat subuh semua, gitu nggih? Nanti sholat zuhurnya di mana? Di aula di sekolah. Sholat asarnya di mana? Di masjid sholat berjamaah. Ada sholat berjamaah di masjid anak-anak. Alhamdulillah ya. Terus sholat maghribnya di mana? Ada yang di masjid, ada yang di sholat. Sholat isyaknya di rumah. Oh ya, tidak harus semua sholat 5 waktu secara berjamaah gitu ya. Oke, dalam sampai di sini anak-anak yang penting sholat 5 waktunya sudah terjaga. Semuanya sudah mempraktekkan sholat 5 waktu dengan benar sesuai dengan syariat. Kemudian nomor 2 kesimpulannya, dengan sholat menjadikan kita memiliki sikap tawadhu anak-anak. Ya, tawadhu itu rendah hati. Rendah hati. Orang yang sholat, insya Allah dia akan dijaga dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Anak-anak mempunyai sifat akhlakul karimah, di antaranya tawadhu atau rendah hati. Lawannya rendah hati apa? Sudah ada ini di mata pelajaran yang lain. Apa lawannya rendah hati? Sombong anak-anak. Jadi ketika kalian melaksanakan sholat, maka insya Allah kalian akan mempunyai karakter yang tawadhu. Kemudian berikutnya, sholat menjadi bukti bahwa kita percaya kepada Allah, kita beriman kepada Allah, bahwa kekuasaan Allah itu sungguh luas dan tempat kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika kita sholat itu dari awal sampai akhir adalah apa anak-anak? Sholat itu tadi kembali ke pengertian bahasa tadi adalah doa. Jadi ketika kita sholat itu adalah doa isinya. Bukan Allah yang butuh sama kita, tapi kita yang butuh. Allah nggak pernah berdoa sama untuk kita, tapi Allah langsung menetapkan, langsung menentukan, langsung mentakdirkan. Kita yang butuh sama Allah dengan selalu berdoa. Implementasinya adalah dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Tidak boleh kurang. Semuanya harus dikerjakan. Kalau misalnya saya capek Bu 3 waktu saja gimana? Boleh tidak? Harusnya 5, tapi kalian pilih 3 saja. Boleh tidak? Jawab yang tegas. Jangan keras. Boleh apa tidak?
ya lek sholat. Langsung duhur iki, tak robli harus subuh. Kok isa tak double ngasar maghrib isa. Boleh tidak seperti itu? Tidak mencerminkan karakter yang disiplin dan bertanggung jawab. Itu ya. Jadi kita bisa memetik hikmah dari melaksanakan dan memahami sholat 5 waktu karakter yang disiplin. Seperti kemarin itu loh, kalian harus bersama nggih melaksanakan yang sudah pramuka dan beri satria. Iya toh? Nenek unine percaya kepada Tuhan yang Maha Esa kan gitu. Maksudnya apa? Di antaranya ya sholat ini loh. Kalian percaya adanya Allah. Kalian yakin Allah itu Maha Kuasa. Buktinya apa? Kita mengerjakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Di antaranya perintah Allah apa? Dalam materi kita sholat 5 waktu, nggak boleh jadi 2 waktu, nggak boleh jadi 3, harus 5. Kalau bisa lebih. Kenapa kok lebih Bu? Sholat sunnah yang lain. Kalian kan juga kok di madrasah, ya? Nah itu sholat sunnah. Jadi malah berarti 6 macam sholatnya. 5 waktu plus sholat duha bareng. Syukur-syukur kalau malam ada yang bangun qiyamul lail. Sholat apa? Setelah bangun tidur setengah malam. Tahajud. Ada anak-anak yang sholat tahajud kira-kira. Sampai umur segini, sampai di kelas 2 MTS, ada yang pernah sholat tahajud anak-anak? Pernah ya? Pernah. Siapa yang sudah pernah sholat tahajud? Angkat tangan. Sudah, Mbak Melati, yang mana yang lain? Dianis, Indra, semua kelompok 1. Belum pernah ada yang sholat tahajud. Melaksanakan. Jadi terima kasih atas jawaban jujur kalian. Tapi sholat tarawih pernah? Sholat sunnah. Sholat hari raya Idul Fitri? Pernah? Makanya sholat. Karena apa? Sama dengan berdoa. Dengan sholat kita itu sudah berdoa kepada Allah. Belum lagi jika kita mengerjakan sunnah-sunnahnya yang lain. Setelah berdoa kan ada zikir, ada baca istighfar, ada membaca doa. Itu sunnahnya, bonusnya pahala. Selain pahala sholat wajib. Gitu ya. Jadi untuk materi ini banyak sekali hikmah yang kita peroleh. Berikutnya, sholat adalah sebagai realisasi, ya, realisasi bukti kita mengucapkan syukur kepada Allah. Bukti kita berterima kasih kepada Allah itu dengan sholat. Atau segala nikmat dan karunia Allah kepada kita. Nikmat kita sampai hari ini apa anak-anak? Diberi kesehatan, kalian sehat jasmani dan rohani, nggak ada yang sakit, sehat, bisa masuk sekolah, mengikuti pelajaran seperti biasanya. Syukur, kita ucapkan terima kasih kepada Allah. Dengan apa? Di antaranya dengan mengerjakan sholat itu tadi. Jangan syukur kepada Allah. Lalu selain kesehatan, rizki apa yang sudah Allah berikan kepada kita sampai hari ini? Rizki apa? Rezeki apa yang kalian terima sampai jam ini tadi? Mulai berangkat dari rumah tadi. Dapat uang saku tidak? Dapat. Rizki berupa uang saku dari orang tuanya. Itu juga yang perlu kita syukuri. Coba bayangkan kalau berangkat sekolah, ibu gak ada di rumah, ayah gak ada yang kasih uang saku, gimana rasanya? Itu juga rezeki cara. Kita jangan terlewatkan untuk mensyukurinya. Ketika kita bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kita. Tapi ketika kita kufur, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Jadi kita tidak boleh mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Tidak akan ditambah, tapi malah akan diazab. Gitu ya. Kemudian nikmat apa lagi?
ini? Bernafas. Ya, oke Mas? Ya, itu juga betul. Nikmat bernafas. Kita menghirup udara yang segar, tidak tercemar polusi, ya? Nggak berbau udara yang kita hirup. Nggak berbau yang nggak enak loh ya ini. Kalau bau harum aja nggak masalah itu rezeki. Kalau baunya nggak enak itu. Polusi contohnya. Ya betul, atas nafas yang Allah berikan kepada kita. Udara yang masuk ke dalam paru-paru kita, udara yang sehat dan bersih. Lalu apa lagi? Nikmat bisa melihat, panca indera kita berfungsi dengan baik. Mas Rizky cerdas nggak langsung ini? Gitu ya, nikmat panca indera kita berfungsi dengan baik. Kita bisa berjalan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, bertemu dengan kawan-kawannya bersalaman, merasakan perasaan yang nyaman, teman-teman kelompok yang kompak mengerjakan tugas. Nikmat apa lagi, Cak? Nikmat sahabat, punya sahabat. Itu sangat penting. Bisa mensupport kita, memotivasi kita. Tapi sahabat yang baik loh ya, bukan sahabat yang toksik. Jak-jakannya sih nggak bener, itu sahabat yang toksik. Jak tanggur, jak gelap, itu nggak bareng. Itu bukan nikmat namanya, tapi itu ada. Nikmat apa lagi? Bisa mendengar. Bisa mendengar ya, bahasa indera tadi itu ya Mas, mendengar. Ya, oke, ini GS breaking tadi ada ya. Kita melihat, kita mendengar, kita mengingat. Terus nikmat apa lagi? Berpikir. Akal, ya, bersinkron. Apa dulu? Berpikir akal. Kita diberi akal yang sehat. Bisa menerima pelajaran, bisa menangkap materi hari ini dengan baik. Dan bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Kemudian anak-anak nikmat apa lagi? Nikmat sekecil apa yang disyukuri? Apa saja? Bisa. Jangan kali masih ada. Apalagi yuk, satu lagi saja. Apa? Keluarga, jawabannya Ciko. Keluarga yang bagaimana? Keluarga yang bahagia, namanya nikmat ya. Harus yang baik-baik, nikmat. Keluarga yang bahagia. Lalu apa lagi? Bisa makan. Bisa makan. Ya, alhamdulillah. Itu juga nikmat. Apa lagi? Hidup lagi. Hidup ya, apa nih yang hidup? Apa yang hidup? Jasad dan ruh kita ya. Jasmani dan rohani kita hidup. Ya wes oke, hidup terulang lagi nikmatnya. Apalagi anak? Nikmat dikasih apa lagi oleh Allah? Dikasih amanah apa? Berupa ada yang lupa loh. Ada yang lupa loh. Kendaraan. Kalian berangkat ke sekolah bisa jalan kaki. Ada yang diantar. Oke loh. Ada yang bawa motor sendiri. Ya, itu nikmat juga. Kalian dititipi rezeki berupa sepeda motor oleh Allah. Ya, disyukuri. Jangan sampai suatu waktu Allah mencabut nikmat itu. Ketika kalian mensyukurinya, itu juga nikmat anak-anak. Coba bayangkan kalian jalan dari rumah ke sekolah, seperti apa rasanya? Sudah telat, bangunnya kesiangan, mau pada ribuan, saya jalan kaki lagi ke sekolah. Disyukuri anak-anak sampai ke sekolah dengan aman dan nyaman. Yang diantar ya tinggal naik aja. Yang dipercaya membawa sepeda motor oleh orang tuanya, bensin sudah terisi. Tinggal mentakdir berangkat kalian sampai ke sekolah. Jangan sia-siakan. Nikmat-nikmat seperti itu wajib kita syukuri, dijaga, dirawat. Jangan sebaliknya malah dirusak. Itu perbuatan yang tidak terpuji, gitu ya. Jadi sholat akan membawa kita menjadi insan-insan yang berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Kira-kira yang sholatnya suka berkan siapa?
suka berdang, ya mungkin 1 minggu sekali, nggak minggu, nggak tiap hari. Seminggu sekali aku jadi minggu-minggu ke lagi layangan, lagi duran, misalnya anak kono. Kalau yang anak putri, aku kan di jalanan sampai ayam, diajak renang sampai maghrib misalnya. Lepas tidak melaksanakan sholat. Ada enggak yang seperti itu anak-anak? Kita hilaf. Ada ya? Ada, sudah kita jujur aja. Ada yang seperti itu. Kadang-kadang kita lupa oleh waktu. Tahu-tahu sudah masuk duhur habis. Tahu-tahu masih ada asar. Seperti itu jangan. Jadi kembali lagi kita ketika patuh terhadap ajaran agama, hal-hal yang baik akan ikut semua sama kita. Kita menjadi karakter yang disiplin itu tadi, tepat waktu, terbiasa dengan waktu yang sudah teratur itu tadi. Kita juga akan bertanggung jawab. Melaksanakan sholat dengan baik dan benar itu bukti tanggung jawab. Nggak kok dilawur. Sholat duhur 4 rakaat, suwe, lama, tak singkat aja. Boleh tidak? Ya. Misaan setelah ngantuk, keburu mau tidur, cepet-cepet tidur. Tak cicil aja. Boleh tidak? 1 rakaat aja. Boleh tidak? Ya. Boleh itu perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Jika kalian mempunyai karakter bertanggung jawab, semua akan dilaksanakan sesuai dengan perintah. Kita tidak boleh membuat aturan sendiri, gitu ya? Oke? Sampai di sini paham anak-anak? Mulai dari apa tadi? Pengertian sholat, menurut bahasa, menurut istilah. Kalian masih ingat? Menurut bahasa tadi apa? Lalu ada pengertian lagi menurut istilah. Semua kegiatan yang berniat mulai takbiratul ihram sampai salam itu disebut sholat. Kemudian setelah pengertian materinya lagi apa? Syarat sah sholat. Ada 2 ya, syarat wajib dan syarat sah. Ada 2 ya syarat sholatnya. Syarat sholat dibagi menjadi 2, syarat sah dan syarat wajib. Kemudian apa lagi? Rukun. Tadi rukun dibagi menjadi berapa garis besar? Secara garis besar 3. Apa yang pertama? Niat. Kemudian niat sama dengan apa? Secara garis besar, secara kober. Apa ayo? Iya itu. Yang kedua apa? Iya, yang ketiga apa? Iya. Jadi lalu kemudian setelah itu rukun. Ya, yang kita pelajari tadi rukun. Setelah rukun terakhir sunnah yang dilaksanakan di dalam sholat. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini anak-anak bisa memahami, lalu bisa mempraktekkan dengan kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat, semoga barokah, dan semoga kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan setelah kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya kira untuk